Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Livi. Saya di sini akan membacakan materi yang pertama. Ini metodologi pengembangan standar akuntansi keuangan syariah. Ini dibagi menjadi kedua pendekatan. Ini pendekatan ideologis. Tujuan dan berbagai kaidah akuntansi syariah dibangun atas dasar prinsip dan ajaran Islam, lalu menunjukkan dengan konsep-konsep akuntansi konvensional yang sudah mapan. Pendekatan yang kedua yakni kelompok pragmatis, mulai dari tujuan dan berbagai kaidah akuntansi konvensional kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. SK kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan syariah. Pengertiannya yakni laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja arus kas, intensitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang sumber daya yang diperdayakan kepada mereka. Satu, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai intensitas syariah yang meliputi 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Dana syariah temporer, 4. Ekuitas, 5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, 6. Arus kas, 7. Dana zakat, 8. Dana kebajikan. Sekian dari saya akan berdasarkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Solihati Aziz akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu akuntansi salam. Pengertiannya yaitu salam adalah jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karakteristiknya yaitu lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan. Selanjutnya, poin kedua, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Akuntansi untuk penjual. Akuntansi untuk penjual yakni ada kewajiban, modal usaha, kewajiban salam. Kemudian poin berikutnya, penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan kepada piutang salam. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Poin berikutnya, pengungkapan kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Penjual menjanjikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Poin berikutnya, pengungkapan. Yakni lembaga keuangan syariah mengungkapkan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan. Poin berikutnya, ketentuan transisi. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi salam yang terjadi setelah tanggal efektif. Baik, tanpa salam kembali, saya Isnaini sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang akuntansi istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yang disebut pembeli mustasni dan penjual yang disebut pembuat sakni. Selanjutnya, karakteristik istisna. Pertama, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan
yang disebut masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli. Kedua, pembayaran dilakukan dengan cara ditangguh dan di muka. Ketiga, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Keempat, ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Kriteria barang pesanan dalam istisna. Ada beberapa kriteria barang pesanan dalam istisna, yaitu pertama, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati kedua belah pihak yang meliputi jenis, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Kedua, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Ketiga, sesuai dengan spesifikasi pemasaran, bukan produk massal. Istilah-istilah dalam PSAK. Pertama, istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pembeda dengan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni atau pembeli, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Kedua, pembayaran tangguh. Pembayaran tangguh yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatul Sofia dari kelompok 8 akan melanjutkan paparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Tujuannya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Ruang lingkup dari PSAK 106 yang pertama yaitu diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah, dan yang kedua tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. Definisi dari musyarakah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Jenis-jenis musyarakah itu ada dua, musyarakah permanen dan menurun. Jenis-jenis mitra atau syari yang ada dalam musyarakah itu ada dua, ada mitra aktif dan juga pasif. Karakteristik mitra yang ada di dalam musyarakah yaitu ada 8. Pertama, menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah. Kedua, investasi dapat berupa kas, setara kas atau aset non-kas. Ketiga, setiap mitra tidak dapat meminjam dana dari mitra lainnya. Keempat, jika terjadi sengketa, maka diselesaikan di instansi yang berwenang. Yang kelima, keuntungan usaha musyarakah dibagi secara profesional atau sesuai nisbah yang disepakati. Keenam, mitra memberikan kontribusi lebih, maka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang ketujuh, porsi jumlah bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah, bukan jumlah investasi yang disalurkan. Dan yang kedelapan, yaitu administrasi transaksi usaha yang berkaitan dengan investasi musyarakah dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri oleh pengelola. Pengakuan dan pengukuran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Akuntansi untuk mitra aktif, yang pertama pada saat akad, yang kedua selama akad, dan yang ketiga yaitu akhir akad, yang keempat adalah pengakuan hasil usaha. Sedangkan akuntansi untuk mitra pasif, yang pertama yaitu pada saat akad, yang kedua selama akad, yang ketiga akhir akad, dan yang keempat yaitu pengakuan hasil usaha. Dalam penyajiannya, mitra aktif itu penyajiannya laporan keuangan kas atau aset non-kas, yang kedua laporan keuangan aset musyarakah, yang ketiga laporan keuangan selisih penilaian aset musyarakah jika ada. Dan yang mitra pasif, yang pertama laporan keuangan kas atau aset non-kas, dan yang kedua laporan keuangan keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.